Kemudian kata beliau rahimahullah, al-hadiyah asyar. Kaidah yang ke-11. Di ahwalil mustahadah, tentang keadaan perempuan yang istihadah. Ya. Kalau perempuan dia haid saja tidak ada istihadahnya, itu tidak ada masalah. Aman. Ya, mudah. Kira-kira kalau dia haid saja tidak ada istihadahnya. Tapi yang menjadi masalah kalau dia haid, istihadah juga. Ya, karena darah haid bukan darah istihadah. Istihadah berbeda dengan apa? Berbeda dengan haid. Itu yang menjadi masalah. Nah, karena itulah sini penulis membawakan kaidah tentang keadaan perempuan yang istihadah. Nah, ini kaidah penting, termasuk ya pokok fikih di pembahasan haid. Tidak mengerti kaidah ini, ya maka seseorang tidak akan paham pembahasan tentang apa? Tentang haid. Ya. Kata beliau rahimahullah, al-mustahabatu sittatu aqsam. Perempuan yang istihadah ada 6 orang. Iya. Jadi ada 6 bentuk istihadah itu. Yang pertama, ya, mubtada'atun atau mubtadi'atun la tamyiz laha. Mubtada ya, sebab dia di hamzahnya di atas tongkat. La tamyiz laha, tidak ada tamyiz baginya. Perempuan yang baru. Ya, baru istihadah. Apa dia baru haid? Baru haid sekaligus istihadah. Tidak ada tamyiz bagi dia. Tidak bisa dibedakan darah. Jadi kata tamyiz itu artinya apa? Pembedaan. Ya. Pembedaan. Di sini ada 2 istilah dalam haid dan istihadah, harus dipahami. Istilah yang pertama kata adat, kebiasaan. Ya. Kaidah tentang kebiasaan akan diterangkan oleh penulis di kaidah berikutnya. Jelas ya? Kebiasaan itu kebiasaan perempuan haid. Ya. Yang kebiasaan haidnya 5 hari dan 6 hari. Ada yang kebiasaan haidnya di awal bulan, ada yang biasanya di akhir bulan. Ya. Ada yang kebiasaan haidnya tiap 25 hari. Ada yang kebiasaan haidnya tiap 30 hari. Tidak ada hitungan di awal atau akhir, tapi tiap 25 hari atau tiap 30 hari. Ini kebiasaan namanya. Jelas ya? Kebiasaan haid. Ya. Kalau dia tidak punya kebiasaan, maka ada tamyiz. Dia harus pandai membedakan darah. Ya. Kalau darah haid sama dengan darah nifas, kan begitu? Hukumnya sama. Sisa bagaimana dia membedakan antara haid dan apa? Istihadah. Kepandaian seorang membedakan antara haid dan istihadah, inilah yang disebut dengan nama apa? Nama tamyiz. Ya. Dan untuk membedakan antara haid dan istihadah, ada beberapa perbedaan yang harus dipahami. Yang pertama, ya, perbedaan antara haid dan istihadah berbeda dari beberapa sisi. Perbedaan yang pertama dari sisi warnanya. Perbedaan yang pertama dari sisi apa? Dari sisi warna. Kalau darah haid itu adalah darah yang hitam. Ya, darahnya hitam. Kalau dia tidak hitam, pekat, ya, kehitaman. Ya, kehitaman. Ini darah haid. Kalau darah istihadah warnanya merah. Warnanya merah. Sama seperti darah biasa. Ya, merah. Jelas ya? Ini perbedaan dari sisi apa? Dari sisi warna. Perbedaan yang kedua dari sisi ketebalannya. Kalau darah haid itu darah tebal. Ya. Adapun darah istihadah dia darah lembut, tipis. Ini perbedaan dari sisi yang kedua, ketebalan. Sekali lagi kalau darah haid dia apa? Kental, tebal darahnya. Ya, berbeda dengan darah istihadah, dia darah yang apa? Lembut, tipis. Perbedaan yang ketiga dari sisi baunya. Dari sisi bau. Darah haid baunya bau yang tidak enak. Ya. Bau yang tidak enak. Berbeda dengan darah istihadah, dia baunya biasa, karena memang darah biasa yang keluar. Ya. Jelas ya? Perbedaan dari sisi yang ketiga, dari sisi bau.
Perbedaan dari sisi yang keempat, perbedaan dari sebab keluarnya. Ya. Kalau darah haid, dia itu keluar dari rahim. Keluar dari mana? Dari rahim. Ya. Adapun darah istihadah, dia keluar disebabkan urat yang pecah. Jadi ada urat yang pecah, kemudian mengalirlah keluar darah itu. Karena dia urat yang pecah, makanya warnanya seperti warna darah biasa. Baunya seperti darah biasa. Berbeda dengan darah haid, dia di dalam rahim. Ada proses, ada keadaan-keadaan sehingga dia keluar dalam keadaan baunya tidak enak, warnanya hitam, dan seterusnya. Jelas ya? Ini perbedaan dari sisi yang berapa? Yang keempat. Perbedaan dari sisi yang kelima. Dalam masalah pembekuan setelah keluarnya. Perbedaan dari sisi pembekuan setelah apa? Membekunya setelah keluarnya. Kalau darah haid, ya, darah haid apabila keluar, dia tidak kembali lagi membeku. Sebab dia asalnya memang di dalam rahim membeku. Kemudian pecah. Keluar. Maka setelah keluarnya tidak kembali lagi apa? Membeku. Ini darah haid. Kalau darah istihadah kebalikannya. Dia dari dalamnya asalnya apa? Mengalir. Karena ada urat apa? Pecah, mengalir. Ya. Maka darah setelah mengalir keluar bergumpal. Menjadi apa? Kembali bergumpal, membeku. Ya, sama ya kalau orang keluar darah, ya, biarkan aja darah itu. Setelah keluar luka misalnya, maka akan mengental darah itu, membeku. Ya, itu darah istihadah. Baik, ini 5 perbedaan. 5 perbedaan antara darah istihadah dan darah apa? Darah haid. Siapa yang memahami perbedaan ini, artinya dia pandai membedakan, bisa membedakan. Ya. Kalau dikatakan seorang perempuan tidak memiliki tamyiz, itu artinya ketika dia istihadah, darahnya tidak bisa dibedakan antara darah haid dan darah apa? Darah istihadah. Misalnya di masa dia haid, ya, ternyata darah yang keluar warnanya merah, bukan warna hitam. Di masa dia tidak haid, ya, darah yang keluar warnanya apa? Warnanya hitam, bukan merah. Ya. Nah, ini keadaan yang pertama, perempuan baru mubtada. Ya. Perempuan dia baru balik. Jelas ya? Belum pernah haid sebelumnya. Belum pernah haid sebelumnya. Ya. Jadi kalau dia belum pernah haid sebelumnya, ada kebiasaan atau tidak? Hah? Gimana caranya punya kebiasaan? Haid saja belum pernah. Orang yang memiliki kebiasaan itu, yang namanya kebiasaan kalau sudah apa? Berulang kali dia lakukan, itu namanya kebiasaan. Ya. Dan akan saya terangkan bahwa kebiasaan seorang perempuan dikatakan dia memiliki kebiasaan kalau sudah berulang 3 kali. Kalau sudah berulang berapa? 3 kali. Ini keadaan yang pertama, dia belum memiliki kebiasaan. Ternyata setelah dia haid, keluar juga istihadah. Ya. Darahnya tidak bisa dibedakan. Hari pagi keluar hitam, ya, malam keluar merah. Hah? Demikian. Ini apa? Perempuan yang disebut mubtada. Nah, ini keadaan yang pertama. Keadaan yang pertama ini, ya, hukumnya, ya, dia ikut kepada kebiasaan kebanyakan perempuan. Ya, karena dia tidak bisa membedakan, darah yang keluar tidak bisa dibedakan, maka diikutkan kepada kebiasaan kebanyakan perempuan. Dan kebiasaan kebanyakan perempuan, bagaimana di dalam hadis, tahayyadi fi ilmi Allahi 6 ayyam atau 7 ayyam. Ya, kamu menjalani masa haidmu dalam ketentuan Allah 6 atau 7 hari. Jadi ini kebiasaan para perempuan. Kebanyakan perempuan haidnya biasanya berapa? 6 atau 7 hari. Maka perempuan yang belum punya kebiasaan ini, dia ikut kepada kebiasaan kebanyakan apa? Kebanyakan perempuan. Iya.
ikut kepada kebiasaan kebanyakan perempuan. Baik, ini tentang al-mubtada yang tidak memiliki tamyiz. Keadaan yang kedua, wa mubtada'atun laha tamyiz. Perempuan yang baru haid, tapi dia memiliki tamyiz. Darahnya bisa dibedakan. Ya betul, dia belum pernah haid sebelumnya. Dan ketika dia haid, ya, dikena istihadah juga, tapi bisa dibedakan darah. Darah bisa dibedakan. Mana darah haid dan mana darah apa? Darah istihadah. Kalau bisa dibedakan, maka ini tidak ada masalah. Jelas ya? Pada saat haid keluar, maka dia dihitung sebagai darah haid. Misalnya awal kali dia keluar darah, ternyata darah hitam keluar selama 5 hari. Setelah 5 hari, keluar darah merah. Selama berapa? 5 hari lagi. Maka yang dia hitung cuma apa? 5 hari yang pertama saja. Sebab itu yang tampak. Ciri darah haidnya. Ini namanya bisa dibedakan. Punya tamyiz. Jelas ya? Dan kalau dia punya tamyiz, dia bedakan darah. Di masa haid dia duduk. Di masa di ciri darah itu, darah itu adalah ciri darah haid, maka itu dianggap waktu haidnya. Jelas sampai sini? Ini keadaan yang keberapa? Yang kedua. Keadaan yang ketiga, tapi mu'tadatun zakiratun lil adah la tamyiz laha. Seorang perempuan mu'tadah, punya adat, punya kebiasaan. Ya. Perempuan punya kebiasaan. Sekali lagi, kebiasaan perempuan itu apabila dia telah haid berapa kali? 3 kali. Ini pendapat kebanyakan ulama 3 kali. Dan sebagian ulama ada yang berpendapat 2 kali. Ya. Dan yang lebih tepatnya kalau dia dihitung berapa? 3 kali. Ya, karena di bahasa Arab disebutkan jama' itu paling sedikit berapa? 3. Iya. Dan kebiasaan dikatakan dia biasa karena sudah banyak dia lakukan. Dan banyak itu paling sedikitnya berapa? 3. Ini sisi pendalilan kebanyakan fuqaha. Kenapa mereka mengatakan bahwa kebiasaan dianggap punya kebiasaan kalau berulang 3 kali. Diambil dari sisi bahasa. Jadi demikian disebut oleh Ibnu Qudamah. Dan ini dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, dan juga Syekh Muqbil rahimahullah taala juga ya berpendapat seperti itu. Jadi ini yang dikatakan perempuan yang memiliki kebiasaan. Di keadaan yang ketiga mu'tadatun. Perempuan yang memiliki kebiasaan haid. Tapi keluar juga darah istihadah. Zakiratul lil adah. Dia tahu kebiasaannya, ingat kebiasaannya. La tamyiz laha. Tidak bisa dia tamyiz darahnya. Ini keadaan yang ketiga ya. Jadi perempuan dia tahu kebiasaan haidnya di awal bulan. Kebiasaan haidnya apa? Di awal bulan. Dia tahu kebiasaan haidnya di awal bulan. Dan kalau dia haid, darahnya keluar berapa hari? 5 hari. Dia tahu. Itu kebiasaannya. Ya. Tapi pada saat masa haid ini, dia tertimpa istihadah juga. Tertimpa istihadah. Akhirnya darah yang keluar, ya. Tidak bisa dibedakan antara darah istihadah dan darah apa? Darah haid. Iya. Jelas ya? Bercampur. Ya. Maka keadaan yang seperti ini, untuk keadaan yang ketiga ini, hukumnya dia duduk di masa yang dia biasanya haid saja. Dia duduk di masa yang biasanya dia apa? Dia haid saja. Iya. Nanti kata misalnya dia biasanya kena haid di awal bulan, tanggal 1 sampai tanggal 5. Ya. Sebelumnya tanggal 30 atau tanggal 28, 29, 30 keluar darah. Ya. Keluar darah istihadah merah. Ya, jelas ya? Keluar darah merah. Ternyata masuk tanggal 1, ya. Keluar darah hitam, tanggal 2 darah merah. Ya. Setelah selesai sampai tanggal 5 masih keluar darah. Darah hitam, darah merah. Ini namanya tidak ada tamyiz, tidak bisa diapa? Tidak bisa dibedakan. Iya. Maka keadaan yang seperti ini,
Ini tentunya apa yang ada hanya kebiasaan. Maka dia mengambil kebiasaannya, memegang adatnya, kebiasaannya. Jadi di contoh yang saya terangkan tadi, dia hanya haid berapa hari? 5 hari saja. Darah yang keluar setelah 5 hari, walaupun warna hitam yang keluar, maka itu dihitung darah apa? Darah istihadah atau darah rusak? Kalau dia hitam berarti darah rusak. Kalau dia keluar merah berarti darah apa? Istihadah. Jelas ya? Baik. Kemudian yang keempat, keadaan yang keempat. Wa mu'tadatun dzakiratun lil adat laha tamyiz. Mu'tadah, perempuan yang memiliki kebiasaan, dia tahu kebiasaannya, dia ingat. Laha tamyiz, dan dia juga memiliki tamyiz. Darahnya itu berbeda. Kalau di masa haid yang keluar darah haid, di masa istihadah tidak mirip dengan darah haid. Nah, ini namanya punya tamyiz. Jelas ya? Kalau yang seperti ini tidak ada masalah. Ya, seperti ini tidak ada masalah. Dia beramal dengan apa? Kebiasaannya, sebab antara tamyiz dan adat tidak berseberangan, tidak bertentangan. Nah, baik. Kemudian berikutnya keadaan yang ke-5, mu'tadatun nasiyatun lil 'adah, la tamyiza laha. Ini keadaan yang kelima. Seorang perempuan punya kebiasaan, tapi kebiasaannya dia lupa. Kebiasaannya dia lupa. Nah, mungkin ada yang bertanya, kok bisa lupa? Hah? Ya. Kok bisa lupa? Jawabannya iya, kadang perempuan lupa. Kenapa dia bisa lupa? Tahun ini hamil, tidak pernah haid. Hah? Melahirkan. Baru selesai nifasnya, tidak keluar haid, sudah hamil lagi. Ya. Terus dia hamil 3 tahun berlalu, hamil tidak pernah haid. Sebelumnya punya kebiasaan, sudah lupa. Saya kemarin haid berapa ya? Sudah lupa. Jelas ya? Jadi dia punya kebiasaan tapi sudah apa? Sudah lupa berapa kebiasaannya. Nah, dan dia keadaan yang kelima ini, darah yang keluar tidak ada tamyiznya lagi, tidak bisa ditamyiz, dibedakan. Ya. Ini untuk keadaan yang kelima sama hukumnya dengan keadaan yang pertama. Sama hukumnya dengan keadaan yang pertama. Keadaan yang pertama apa tadi? Dia kembali kepada apa? Kebiasaan kebanyakan perempuan. Ya. Dia kembali kepada kebiasaan kebanyakan perempuan. Baik. Kemudian yang keenam, mu'tadah nasiyatun lil 'adah, la tamyiz, laha tamyiz. Mu'tadah, dia perempuan punya kebiasaan, tapi dia lupa kebiasaannya. Lupa kebiasaannya. Ya. Lupa kebiasaannya, namun darah yang keluar mumayyiz. Bisa dibedakan. Hitam semua, kelihatan ciri haid. Ya. Dan selain itu, kelihatan ciri apa? Istihadah. Ya, maka yang seperti ini, dia sama dengan keadaan yang kedua. Ya, keadaan yang kedua dia beramal dengan apa? Beramal dengan tamyiz. Iya, beramal dengan tamyiz. Baik, ini kaidah 6 keadaan untuk perempuan yang istihadah. Iya. Sebagai penutup untuk kaidah ini, saya terangkan bahwa para ulama, ya rahimahumullah taala, di dalam masalah apa yang digunakan, apakah dipakai kebiasaan atau dipakai tamyiz. Ini pokok sebenarnya yang membuat pembahasan haid itu sangat rumit sekali. Ya. Jelas ya? Jadi sebagian ulama dia berpendapat bahwa yang dipakai hanya kebiasaan saja. Tidak ada hitungan dengan apa? Tidak ada hitungan dengan tamyiz. Ya. Tidak ada hitungan dengan tamyiz. Ini yang dipakai. Ya. Ini pendapat sebagian ulama. Dia hanya pakai keadaan. Adapun membedakan itu apa namanya? Tidak dipakai. Yang diukur adalah kebiasaan. Dia tidak punya kebiasaan, maka ikut kepada kebiasaan kebanyakan perempuan. Itu pendapat sebagian ulama. Dan mereka yang memakai kebiasaan ini, ya berdalil dengan apa namanya? Kebiasaan mereka berdalilkan, ya, dengan hadis, ya, yang tentunya banyak di dalam
hadis seperti hadis yang disebutkan tadi, tahayyadi di ilmillah sittata ayyam atau sab'ata ayyam. Engkau haid dalam ketentuan Allah 6 atau berapa? 7 hari. Demikian pula hadis da'is salata, hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah Fatimah binti Abi Hubaysh. Da'is salata, walakin da'is salata qadar al-ayyam allati kunti tahidina fihi. Berarti akan tetapi tinggalkanlah salat sekadar hari-hari yang biasanya kamu haid di situ. Disebutkan biasanya kamu haid di situ. Jadi ini dari Nabi penggunaan apa? Menggunakan adat kebiasaan. Karena itu sebagian para ulama mereka hanya berpegang bahwa yang dipakai hanya kebiasaan saja. Ya. Yang dipakai hanya kebiasaan saja. Ya. Adapun adat dari hadis yang ini, hadis tentang adat ya, dari hadis ini sebagian ulama berpendapat yang dipakai hanya kebiasaan saja. Adapun tamyiz tidak dipakai. Tamyiz tidak dipakai. Nah, iya. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dalam salah satu riwayat dan pendapat Abu Hanifah. Mereka hanya memakai kebiasaan, tamyiz tidak dipakai. Berbeda dengan Imam Malik. Imam Malik sebaliknya. Yang dipakai adalah tamyiz. Tidak ada hitungannya dengan kebiasaan. Yang dipakai adalah apa? Tamyiz, membedakan darah, pembedaan darah. Adapun kebiasaan itu tidak dihitung. Ya, dan mereka berdalilkan tentang tamyiz ini berdalilkan dengan riwayat yang lain dari hadis Aisyah, "Faida aqbala bil haidha fatruki shalah. Faida dhahaba qadruha faghsili al-kitab wa salli." Apabila haid datang, tinggalkanlah salat. Apabila kadarnya sudah pergi, maka cucilah darah, kemudian salatlah, mandi, kemudian salat. Jadi dalam hadis hanya disebutkan apabila haid datang, disebutkan haid dengan ciri. Kalau haid yang telah harus cirinya datang, tinggalkan salat. Apabila kadarnya sudah pergi, ya maka mandi, kemudian lakukan salat. Jadi hanya disebutkan ciri darah. Ya. Inilah yang dijadikan oleh Imam Malik, ya, dan sebagian ulama yang lain, ya, oleh Imam Malik dan selainnya mengatakan bahwa yang dipakai hanya tamyiz saja. Ya. Yang dipakai hanya tamyiz, tidak ada apa? Tidak ada kebiasaan. Berbeda dengan Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah kebalikannya, yang dipakai hanya kebiasaan saja, tidak ada apa? Tidak ada tamyiz. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ya mereka memakai dua-duanya. Kalian dipakai ini, kalian dipakai ini. Dan ini insyaAllah ta'ala pendapat lebih kuat. Ya. Bahwa dua-duanya sepanjang, dua-duanya ada di dalam ketentuan Nabi. Nabi kadang mengembalikan kepada kebiasaan, kadang dikembalikan kepada tamyiz, maka dua-duanya dipakai. Ya. Karena itu rincian yang disebut oleh penulis di sini, ini rincian yang sudah sangat awal, sudah sangat bagus sekali. Rincian yang sudah sangat bagus. Dan ini kaidah yang sangat indah sebenarnya kalau diperhatikan. Jadi, siapa yang memegang kaidah ini akan mudah baginya. Ya. Akan mudah baginya mengatur dan mengukur darah yang keluar.